Oke teman-teman semua, balik lagi di Mentos. Di video bagian kedua kali ini kita akan bahas yang agak sedikit lebih santai lah Pak ya, dari Oke. video bagian pertama tadi, yaitu adalah soal pemilu 2024 nanti. Nah, Partai Bapak, Partai Demokrat sudah Ya, menetapkan calon presidennya, yaitu adalah Bapak Anies Baswedan bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau ya, PKS. Nah, sepengamatan saya, Pak Anies ini kan sebenarnya bukan orang baru ya Pak untuk Partai Demokrat. Memang Pak Anies ya, tidak pernah berkarir di Partai Demokrat, tapi Pak Anies kalau tidak salah tahun 2014 pernah ikut konvensi capres di Partai Demokrat ya, ya, bersama Pak Dahlan Iskan dan Pak Gita ya, ya, Wirjawan serta beberapa lainnya. Lalu di tahun 2017 sempat berhadapan-hadapan dengan Partai Demokrat di Pilkada 2017 di DKI Jakarta. ya, ya, Walaupun di putaran kedua pada akhirnya ya, ya. bersama. Lalu 2019 juga akhirnya bersama di barisan yang sama mendukung Pak Prabowo, dan sekarang 2024 bersama lagi. Nah, bisa diceritain nggak sih Pak, kira-kira apa sih yang dilihat oleh Partai Demokrat dari Pak Anies, dan kira-kira apakah sejarah panjang Pak Anies bersama Demokrat ini juga ikut turut membantu akhirnya Partai Demokrat memilih Pak Anies sebagai capresnya di 2024? Ya, kalau Demokrat mendukung Pak Anies ya bersama PKS dengan Nasdem itu kan sudah final. Mengapa final? Sebab sudah ada piagamnya. Kecuali istilahnya sudah ada akad nikah kan begitu. Ya, sudah ada akad nikah. Ya, tinggal dilaksanakan, ya kan? Ya, walaupun nanti resminya kan belum dilakukan sebab masih menunggu ada tahapan-tahapan di KPU. Tapi ya, dengan ditandatanganinya piagam 3 parpol koalisi mendukung Anies ini, maka menurut saya tinggal melakukan pendaftaran ke KPU untuk diproses lebih lanjut, dan tentu selanjutnya ya diserahkan kepada rakyat untuk menilai ya, figur Pak Anies ini. Jadi itu proses yang sudah jalan 3 partai politik ini. Ya, tentu tadi ditanyakan kenapa Demokrat mendukung Pak Anies ya. Ya, inti ya, perjuangan Demokrat itu adalah perubahan. Ya, kami berada di luar pemerintahan. Demokrat adalah partai oposisi. Ya, oposisi walaupun ya oposisi yang santun lah ya kan. Iya. Oke. Oposisi yang humble ya. Tidak pernah, kalau kita oppose kebijakan pemerintah, tentu kita oppose-nya itu mengikuti aturan-aturan hukum kan begitu, Ya. bukan sembarang oppose begitu ya. Ya, kita berada di luar pemerintahan, dan tentu kami juga sering melakukan dialog. Ketua umum saya sering melakukan perjalanan keliling Indonesia, mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang menjadi kehendak, dan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Nah, yang kita tangkap itu adalah rakyat Indonesia membutuhkan perubahan, membutuhkan perbaikan. Mengapa perubahan dan perbaikan? Perbaikan itu untuk menegaskan bahwa harus diakui bahwa ada yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Itu yang kita harus lakukan kan begitu. Mungkin ada kebijakan yang bagus tapi mungkin melenceng, itu kita harus perbaiki, kita harus koreksi kan begitu. Jadi perubahan dan perbaikan ya, walaupun kata perbaikan itu menjadi bagian dari tema perubahan itu. Nah, jadi tema kita itu perubahan. Tentu apa yang mau kita ubah itu banyak aspek, banyak segi ya, di bidang hukum, di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang tata kelola pemerintahan seperti yang tadi kita sudah
ya, ngomong ini ya. Ya, jadi ya, tema kami itu kami melihat bahwa negara kita, bangsa kita ini perlu melakukan terobosan. Kita perlu melakukan sejumlah perubahan yang sifatnya fundamental. Ya, tentu juga perlu melakukan perbaikan. Ya, perubahan ya bukan berarti perubahan ideologi Pancasila ya, bukan. Ya, bukan. Banyak orang gitu, apakah mau ubah ideologi Pancasila ya, tidak lah. Ya, perubahan pada level pelaksanaan pemerintahan, pada level implementasi ya Undang-Undang Dasar 1945, tentu sesuai dengan tugas, sesuai dengan ya, kewenangan, fungsi ya, pemerintahan. Nah, itulah yang kita harus lakukan. Dan tentu di dalam politik itu untuk melakukan perubahan dalam konteks kenegaraan itu ya harus melalui ya, jalan politik, yaitu dengan merebut kekuasaan, kan begitu. Kekuasaan, jadi kekuasaan diperlukan untuk melakukan perubahan. Itulah demokrasi. Maka setiap partai politik dikasih kesempatan untuk merebut kekuasaan ini. Ya, kami pun sebagai salah satu partai politik yang diakui dan eksis di negara ini, ya ingin merebut kekuasaan itu. Untuk apa? Untuk mewujudkan tadi agenda perubahan kami tadi, perbaikan tadi, kan begitu. Ya, kami melakukan itu, tapi kami sadar juga bahwa kami nggak bisa sendirian melakukan perubahan ini. Bagaimana melakukan perubahan? Kan kita harus butuh tokohnya. Kita tokoh, nggak mungkin kita bisa perubahan nggak ada tokohnya. Kita merebut kekuasaan, tapi tidak ada tokoh untuk menjalankan kekuasaan untuk melakukan perubahan tadi, kan nggak bisa. Wah, oleh sebab itu kami lihat agenda kita perubahan. Kami lihat ya tentu ya kalau mau dibilang agenda perubahan kami, mestinya kami sendiri yang melakukan perubahan itu. Nah, kan kami ketua umum, kami punya ketua umum itu yang kami siapkan untuk jadi pemimpin nasional dari partai kami, untuk menjadi ya, calon presiden dari partai kami. Gitu. Nah, itu udah sama semua, setiap partai politik pasti punya cita-cita yang sama, ada partai apapun ya, PDIP, ya Golkar, ya Gerindra, ya Demokrat, Nasdem, pasti sama. Ya, kami ingin mewujudkan, kami punya ideologi kan, beda kita. Kalau sama kan untuk apa kita bikin Demokrat? Mending gabung aja partai, ya kan? Betul. Kita bikinlah partai Demokrat ini. Untuk tadi itu menjalankan perubahan menuju cita-cita yang bersama tadi. Tujuan Indonesia didirikan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kan tadi gitu. Karena itu sistem negara kita, oke, setiap partai politik dikasih kesempatan untuk maju, untuk berdiri dan sebagainya. Setiap orang juga berhak untuk maju sebagai calon presiden, kan. Itu Undang-Undang Dasar kita. Tapi kan aturan juga mengatakan, Undang-Undang Dasar juga mengatakan ya kalau lu mau jadi presiden itu harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Maka dalam konteks tadi melaksanakan agenda perubahan, kami tentu juga punya ya tokoh untuk melaksanakan itu. Tapi kan kami harus realistis juga, yang tidak bisa. Undang-undang yang ada ini kayaknya menghambat kita ini untuk bisa melaksanakan agenda perubahan dengan tokoh yang kita siapkan, yang bisa. Maka harus kita kompromi. Kita harus kompromi di situ. Jadi agenda perubahan ya kita jalankan, ya, tapi kita nggak bisa sendirian melaksanakan itu. Maka kita mengajak partai-partai yang lain, kita diskusi dengan partai-partai yang lain. Ya maka ketemulah PKS, ketemulah Nasdem, punya agenda yang sama tentang tema yang sama tentang perubahan dan perbaikan. Kan begitu. Oke, kami punya pemikiran yang sama. Kami punya bacaan yang sama mengenai situasi dan kondisi yang sekarang ini. Kami punya cita-cita yang sama ke depannya. Karena itu kami punya keinginan, kemauan untuk sama-sama membangun jalan menuju
cita-cita itu ke depan tadi. Kan begitu. Ya. Nah, 3 partai politik ini sama-sama punya itu ya. Lalu, enggak bisa kita, kan enggak bisa pemerintahan oleh partai politik kan gitu. Maka harus dicari siapa tokohnya kan begitu. Ya, kami punya tokoh. Ya, ketua umum kami, Pak AHY, tokoh sangat mumpuni, punya pengalaman mengelola partai, punya visi membangun bangsa dan negara ini, punya pengetahuan yang luas tentang bangsa ini, tentang negara ini, memahami permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik. Apalagi dia punya background ya, dunia militer juga. Ya, dia mengerti masalah bangsa dan negara saat ini, dia mengerti. Ya, ngerti problem ketatanegaraan kita, juga memahami dengan baik apa pesan dan cita-cita para pendiri negara kita untuk Indonesia kita ini ke depan. Itu kami punya tokoh untuk menjalankan tadi perubahan yang tadi saya bilang. Tapi itu tadi kita nggak bisa mencalonkan sendiri tadi kan begitu, karena kami punya tokoh. Ternyata Nasdem mengusung Mas Anies jadi capres kan begitu. Kemudian kami juga setuju, Mas Anies calon presiden itu tadi. Ternyata PKS juga punya sama, ya kan begitu. Ya udah, deklarasilah itu, tantanganlah piagam itu tadi. Ya, lalu di dalam piagam itu kami sepakat mengusung Anies capres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies calon wakil presidennya. Ya, walaupun menyerahkan kepada calon presiden Pak Anies untuk menentukan cawapresnya, tentu ya ada kriteria juga supaya jangan kayak cek kosong kan begitu. Yeah. Kita Pak Anies yang menentukan calon presidennya, calon wakil presidennya, tapi syarat-syaratnya ini. Kenapa? Kita mau menang. Yeah. Kita mau menang, bukan mau kalah kan gitu. Yeah. Ini baratnya kita mau perang ini kan gitu. Yeah. Kita mau menang, bukan mau kalah. Jadi tujuan kami bukan hanya sampai pada tingkat Anies menjadi calon presiden, tapi kami mau Anies jadi presiden. Yeah. Ya, mau menang. Untuk apa? Untuk melaksanakan tadi tema perubahan kami tadi kan gitu. Apa saja perubahan itu ya, itu yang sedang kita godok, diskusi terus kan begitu. Yeah. Lalu kriteria tadi. Lalu siapa? Apakah partai politik boleh mengajukan, pendukung boleh mengajukan? Boleh. PKS boleh mengajukan. Ya, Nasdem juga boleh mengajukan. Ya, kami juga boleh mengajukan. Ya, itu tidak ada larangannya. Tapi intinya tadi adalah kita mau menang. Poin kita adalah menang. Karena itu persyaratan untuk calon wakil presiden tadi, ya dia harus mampu memberi nilai tambah untuk kemenangan bagi calon presidennya. Kan begitu. Ada banyak nama, kan begitu, ada banyak nama. Nah, siapapun yang akan dipilih, ya kriterianya harus punya elektabilitas, menambah nilai, menambah kemenangan. Jangan sampai menambah ketidakmenangan, kan gitu. Menambah elektabilitas. Itu silakan. Ya, itu kata kunci siapa yang akan jadi calon wakil presiden. Ya, masalahnya sekarang adalah ya banyak usulan, banyak nama, dan semuanya mengklaim wah ini yang bisa menambah kemenangan kan gitu. Lalu bagaimana ya? Kita serahkan kepada publik, rakyat untuk menilai itu. Nah, bagaimana merekam suara rakyat di suara publik ini kan begitu. Ya kita melalui media, melalui lembaga survei kan begitu. Ya, melalui diskusi-diskusi, mendengarkan rakyat langsung. Siapa yang kami juga melakukan
kegiatan yang sama, keliling, menemui banyak tokoh, menemui banyak kelompok, golongan dalam masyarakat, menemui rakyat langsung, siapa yang mereka inginkan, siapa yang mereka kehendaki untuk mendamping Mas Anies tadi. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ya kita kan nggak bisa, oh si ini nggak bisa. Ya tentu dengan acuannya tadi, ya ada elektabilitas dan bisa membawa nilai tambah untuk kemenangan calon presiden, maka kita juga mengajukan, kita punya tokoh Pak AHY, ya, apabila elektabilitasnya memang mampu tadi membawa nilai tambah untuk kemenangan calon presiden, ya why not, kan begitu. Ya. Jadi bukan soal harus Pak AHY atau tidak, persoalannya adalah itu apakah mampu membawa nilai tambah untuk kemenangan itu. Bagaimana tahunya, apakah rakyat suka atau tidak suka, ya kita bikin lembaga survei, ya kan. Ya. Mungkin karena itu satu-satunya alat ukur, nggak ada yang lain, ya kan. Ya. Kita nggak bisa mengklaim itu, ya. PKS juga mungkin ajukan nama, Ya. atau Nasdem juga ajukan nama, atau juga mungkin ada nama di luar itu, silakan. Tentu pertimbangan tetap kriteria utamanya yaitu, dan tentu nilai itu yang penting. Itu apa, dari segi teknis lah, elektabilitas itu, ya, legitimasi tadi. Tentu yang kedua, harus calon wakil presiden harus punya komitmen terhadap agenda untuk menjalankan tema perubahan dan perbaikan. Kalau nggak ada itu, ya oke, elektabilitas tinggi tapi tidak punya agenda itu, ya janganlah, ya kan, untuk apa. Jadi kita bukan sekedar untuk untuk mendukung orang dari calon presiden atau wakil presiden, tapi itu tadi yang saya bilang, kan, agenda perubahan. Ya, karena itu legitimasi rakyat tadi, elektabilitas tadi, tapi juga ada visi tadi, visi perubahan dan perbaikan. Ya, sehingga karena perbaikan ya jelas kita mau bikin garis demarkasi dengan yang kekuasaan yang ada sekarang ini nggak bisa kita tutup-tutupi. Ya memang kita mau lakukan itu, mau lakukan perubahan. Nah, perubahan di tingkat puncaknya, bukan perubahan yang kecil-kecil. Ya. Kan? Itu mulai yang tadi saya katakan. Perubahan ini hanya bisa kita lakukan, perubahan ini hanya bisa kita wujudkan apabila kita memegang kekuasaan. Apabila kekuasaan itu ada di tangan kita, merebut kekuasaan secara demokratis, kan begitu, melalui pemilihan umum. Ya. Kalau kami punya agenda perubahan, agenda perbaikan, tokoh yang kami tawarkan untuk menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan ini tidak dikehendaki oleh rakyat pada waktu pemilu, ya tentu kita harus mengaku, ya udah. Tapi kita juga nuntut pemilunya harus bersih dong, Ya. harus jujur dong, harus adil dong, harus fair dong. Ya, lembaga-lembaga negara yang harus netral waktu pemilu harus netral. Makanya kita minta polisi jangan jadi alat capres tertentu. Ya. Ya, begitu juga BIN, begitu juga tentara. Ya mestinya presiden juga ya tidak boleh ya menggunakan kekuasaan yang ada padanya sekarang ini untuk membuat kebijakan, membuat regulasi, atau mengambil langkah-langkah untuk menghambat calon-calon tertentu, ya, dan memberi ruang calon-calon yang dia sukai. Ya, tidak boleh begitu. Ya, presiden itu dia membawa simbol negara. Dia nggak boleh mengkampanyekan tokoh tertentu, nggak boleh. Dia harus netral. Ya. Untuk saat ini kan begitu, bahwa dia menjadi bagian dari partai politik, itu silakan. Ketika dia menjadi pemimpin negara, dia harus meninggalkan vested politiknya dari partainya. Jangan dia bawa vested politik partainya. Itu mau dari negarawan. Ya, oleh sebab itu, presiden yang existing harus netral dia. Silakan maju.
bila perlu membantu menyiapkan segala instrumen yang netral supaya tokoh-tokoh bangsa, anak-anak bangsa ini bisa bersaing secara fair, secara adil, secara jujur, ya, secara tulus juga, secara ikhlas juga, sportif, ya, dalam kompetisi demokrasi ini. Jadi jangan dihambat-hambati. Jangan misalnya saya dengar karena Banwas, wah, kalau Anies kemana-mana, oh nggak boleh Anies loh. Kemana-mana masa nggak boleh ketemu rakyat. Setiap warga negara boleh, apalagi calon presiden, silakan ketemu rakyatnya. Dia mau jadi pemimpin tuh. Ya. Kalau nggak mau ketemu rakyat gimana? Rakyat kenal dia. Bahwa dia datang ke satu desa, satu kabupaten, banyak yang datang mengeluh-elukan dia, ya masa calonnya yang dilarang, ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Biar aja. Asal ya tidak boleh bikin kacau, tidak boleh menghambat jalan misalnya, tidak boleh, silakan aja gitu. Jadi jangan kita diskriminatif dalam hal ini sebagai pemimpin negara. Ya lalu nanti bagaimana pembantu presiden yang kemana-mana, yang tempel baliho di mana-mana sebagai, ya kan? Ya. Itu kan sama juga, masa itu dibiarkan? Nah, itu kan tidak fair. Ya. Okay. Dalam politik, dalam demokrasi elektoral, yang paling penting itu adalah persaingan sehat. Persaingan sehat. Ya. Tidak boleh ada kebijakan negara yang dibuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yang langsung atau tidak langsung untuk menghambat atau menyingkirkan lawan-lawan politik, atau membuat aturan yang dengan sengaja untuk memfasilitasi dan memudahkan, ya kan, kompetitor tertentu, calon tertentu. Itu nggak boleh, harus fair dia. Ya, kalau mau menghasilkan pemimpin yang benar. Jadi persaingan sehat dalam politik itu penting. Oleh sebab itu, kekuasaan yang ada tidak boleh menggunakan, rejim yang ada sekarang tidak boleh menggunakan kekuasaan yang existing untuk menghambat persaingan sehat ini. Membuat regulasi, membuat kebijakan, memobilisasi lembaga-lembaga negara, polisi sama BIN, untuk menghambat-hambat munculnya tokoh calon pemimpin tertentu. Tapi kalau calon pemimpin lain yang sejalan dengan visi misinya itu dibuka selebar-lebarnya, nggak boleh. Itu demokrasi yang fair. Oke. Nah, itu yang kita perjuangkan. Oke. Oke Pak. Lalu ada selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi singkat soal bagaimana dinamika partai ini, komunikasi kan terus berjalan ya Pak, menurut yang saya dengar. Dan katanya ada partai yang kemudian katanya akan bertambah lagi. Apakah itu benar Pak? Nggak tahu saya. Oke. Tentu kalau ada partai lain ya kita welcome, ya kan? Ya sepanjang ikut tadi yang tadi saya bilang tadi, kalau dia masuk koalisi ini jangan lupa ini adalah koalisi rumah perubahan dan perbaikan. Berani masuk ke sini bendera perubahan dan perbaikan. Berarti dia harus ikut menandatangani piagam perubahan dan perbaikan dan harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa saja karena partai politik yang gabung dalam koalisi atau rumah perubahan ini sekarang menjadi partai pendukung pemerintah, ya kan? Bukan tidak mungkin nanti partai politik itu dihalang-halangi. Itu yang tadi saya bilang persaingan sehat. Jangan sampai rejim yang ada sekarang ini menggunakan segala cara untuk menghalang-halangi munculnya calon presiden yang secara terang benderang mengkampanyekan agenda perubahan dan perbaikan. Misalnya apa? Menghambat pembentukan koalisi, menangkap, ya, memproses hukum atau menangkap tokoh-tokoh dari partai yang gabung dalam koalisi dengan dugaan kasus korupsi dan sebagainya, ya kan? Ini yang terjadi. Mengancam-ngancam, itu yang terjadi. Itu yang ada di negara-negara yang saat ini ya, dicap sebagai negara-negara otoriter. Ya, mereka pakai kekuasaannya untuk apa? Untuk itu tadi, ya. Lawan politik ditangkap, dicari-cari dosanya,
dicari-cari kesalahannya, lalu diproses. Waktu diproses itu ya, itu diajak. Kalau kau mau tetap di koalisi perubahan, oposisi, atau tetap ikut kita, kan gitu. Nah, itu terjadi. Dan apa yang saya katakan ini, itulah yang menjadi pemandangan sehari-hari dalam dinamika politik kita pada saat ini. Dan menurut saya rakyat juga udah bisa membaca ini semua. Nah, sama satu lagi nih Pak, ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman pemuda, selalu pertanyaannya tuh satu dari capres-capres ini atau dari partai-partai ini. Kira-kira semuanya kan sama-sama merasa yang paling mampu untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, termasuk di koalisi perubahan dan perbaikan ini. Nah, kalau bisa ada nggak sih Pak kira-kira wacana-wacana entah program atau suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh koalisi ini jika menang dan berkuasa nanti, yang kira-kira akan dilakukan yang kira-kira bisa nanti menjadi jualan utamanya ketika pasti kampanye? Pasti dong, ekonomi Pak, pasti ya kan? Ekonomi yang pro pada kesejahteraan rakyat kecil, kan gitu, rakyat kecil. Ya. Kemudian ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan, kan begitu, untuk mengatasi pengangguran, untuk meningkatkan pendapatan, ya kan? Ini semua pasti kita lakukan, sedang siapkan sekarang ini. Jadi istilahnya dulu kita pro growth, tapi juga pro poor, kita kan gitu. Nah, kalau pro growth kan kita investasi penting, kan? Tanpa investasi nggak mungkin jalan. Tapi jangan hanya mengutamakan investasi, lalu tanah rakyat dicaplok begitu saja, ya kan? Kemudian rumah rakyat digusur begitu saja, nggak bisa dong, kan begitu. Rakyat juga harus diperhatikan, rakyat juga harus dilindungi. Maka pro growth dan pro poor tadi, pro masyarakat kecil tadi. Bidang ekonomi jadi jelas. Kita punya agenda-agenda di bidang ekonomi untuk mewujudkan kita punya komitmen akan perubahan itu. Di bidang hukum juga, ya kita jelas menuntaskan, menegakkan reformasi. Ya sebetulnya sudah ada lama ini, cuman pelaksanaannya yang mengalami penurunan. Nah itulah yang kita tutup dengan agenda perbaikan itu, perubahan dengan perbaikan. Ya, jadi di bidang hukum kita mewujudkan hukum benar-benar adil, benar-benar memberikan kepastian. Jangan sampai hukum, aparat penegak hukum diperalat oleh kelompok tertentu, oligarki untuk merampas sumber daya alam kita. Itu nggak boleh, itu kan gitu. Hukum harus benar-benar adil, jangan hanya tajam ke lawan, tapi hambar ke kawan. Tidak hanya tajam ke bawah, tajam ke musuh, tapi tumpul ke atas, tumpul ke teman-teman. Itu kita akan wujudkan itu. Agenda pemberantasan korupsi kita jalankan. Itu udah ada tema-tema yang jelas kita pada saatnya tentu tim capres dan cawapres akan melakukan itu. Tapi kita fokus dulu, agenda perubahan ini kan simbolnya pemimpin ini. Kan begitu. Jadi bukan pemimpin yang jadi boneka. Bukan. Pemimpin yang benar-benar muncul dengan satu sikap yang firm, dengan leadership yang kuat, bisa bicara di dunia internasional juga, bisa komunikasi dengan dunia internasional, bisa komunikasi dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya, bisa komunikasi dengan rakyat, komunikasi dengan rakyat, komunikasi dengan tokoh-tokoh sesama anak bangsa, juga bisa komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Ya kan? Harus firm itu. Kita butuh pemimpin begitu. Ya, dan ini bukan untuk siapa sih, untuk anak muda ke depan. Kasih ruang, kesempatan untuk anak muda bisa berkreasi dan berinovasi seluas-luasnya. Dan saya rasa itu ada pada Anies, ya kan? Kalau mau tanya siapa calon wakil presidennya, ya kalau kami dari Demokrat jelas. Kami menawarkan AHY jadi calon wakil presiden. Tapi tadi dengan persyaratan itu, kalau dengan AHY tidak menjamin kemenangan, ya jangan, gitu. Tapi
kalau Mas AHY memang menjamin membawa nilai kemenangan tadi, tambah nilai tambah untuk kemenangan capres tadi, why not? Kan begitu. Ya, itu yang kita lakukan sekarang ini. Oke Pak, terakhir kan nama-nama wakil sudah banyak beredar ya Pak. Ya. Dari Demokrat ada Mas AHY, dari Nasdem ada dari usulan konvensi capres sebelumnya ada Pak Andika Prakasa, lalu dari PKS ada Pak Aher gitu. Kalau dari nama-nama yang ada di media, lalu muncullah nama-nama lain gitu. Nah, saya punya pertanyaan Pak, kayaknya ada satu nama yang dicocokkan dengan kriteria yang waktu itu pernah beredar di media, itu waktu itu kalau nggak salah Pak JK yang ngomong, katanya yang kalau bisa tokoh dari Jawa Timur. Nah, kan waktu itu sempat muncul nama Bu Khofifah Pak. Nah, saya mau nanya sama Bapak, kira-kira Pak Mahfud cocok nggak jadi cawapres Pak Anies? Ya, tokoh Jawa Timur itu kan, ya Jawa Timur kan AHY Jawa Timur. Iya. Oh ya, Pak Mahfud ya, Pak AHY itu Jawa Timur. Iya. Kemudian Ibu Khofifah Jawa Timur, Pak Mahfud juga Jawa Timur kan begitu. Tapi kembali lagi tadi saya katakan, tergantung pada itu tadi, elektabilitas dan mampu membawa nilai tambah. Ya kan, untuk kemenangan Mas Anies. Dan jangan lupa yang terpenting itu adalah komitmen akan perubahan dan perbaikan, ya kan? Nah, apakah Pak Mahfud bisa membawa perubahan dan perbaikan? Apakah Ibu Khofifah bisa membawa perubahan dan perbaikan? Apakah Pak AHY bisa membawa perubahan dan perbaikan? Kan begitu, sejalan dengan ini. Karena kami dengan calon presiden jelas. Kalau Anda tidak mengusung perubahan dan perbaikan, kami tidak mendukung. Itu jelas kita. Maka ditandatanganilah piagam itu. Nah, begitu juga cawapresnya harus dukung. Jangan sampai nanti jadi duri dalam daging juga, ya kan? Nah, karena itu jelas. Jangan sampai Ibu Khofifah dalam pemerintahan Jokowi mau nggak mengambil langkah berlawanan dengan Pak Jokowi sekarang ini, kan gitu, Mas. Pak Mahfud juga begitu. Apakah berani? Kan begitu. Nah, kalau dari segi ini ya, yang punya keberanian itu ya hanya AHY, ya kan? Berani, resiko masih muda lagi, ya kan? Begitu. Semangatnya masih semangat. Kalau ngomong tentang semangat perubahan itu ada pada AHY, kan gitu. Itu semangat ya. Tapi kan kembali bukan hanya semangat. Kembali kepada tadi elektabilitas dan mampu membawa nilai tambah, kan gitu aja anunya. Jadi kita terbuka karena kita punya obsesi, cita-cita kami, niat kami, kehendak koalisi ini adalah kemenangan. Apa itu perubahan? Ya, bukan sekedar menang, tapi kemenangan untuk menjamin terjadinya perubahan dan perbaikan. Itu yang kita tawarkan kepada rakyat ini. Soalnya waktu itu kan Bapak sempat bilang kan, Pak Mahfud waktu meramaikan 349 triliun ini jangan-jangan punya motif politik. Jangan-jangan tuh sebenarnya lagi merayu Pak ini mungkin Pak Mahfud masuk. Ya enggak tahu. Apa iya gitu. Saya rasa enggak. Beliau kan orang loyalisnya Pak Jokowi, ya kan? Loyalisnya Pak Jokowi. Ya, dan kalau loyalis Jokowi ini kan pasti loyalis status quo kan gitu, ya kan? Mana ada perubahan, tidak ada. Nah, tapi apakah sinyal Pak Mahfud itu mengungkapkan skandal keuangan 349 triliun di Kemenkeu itu adalah sinyal bahwa dia mau menyampaikan kepada publik bahwa beliau juga adalah pro perubahan dan siap untuk meninggalkan status quo, ya kan gitu. Makanya saya bilang kemarin ya, kalau memang Pak Mahfud MD ya ingin berada pada posisi oposisi, welcome, ya kan? Sama kita kan gitu. Dan saya ingatkan juga kan, jangan lupa Presiden Soeharto roboh, rontok, ya kan? Kalian yang masih muda yang tahu, jatuh karena ada anggota kabinetnya yang dalam tanda kutip mengkhianati Presiden. Apakah Pak Mahfud adalah pengkhianat untuk Jokowi untuk perbaikan perubahan Indonesia ya seperti tahun 1998 kan gitu. Mereka yang
melawan Soeharto dari dalam waktu itu Pak Sarwono Kusumatmaja, kemudian ada Pak Ahmad Tanjung kan dinilai pengkhianat, ya kan? Oleh kubu mereka, tapi oleh rakyat pendukung reformasi adalah pahlawan. Nah, apakah Pak Mahfud sekarang ini juga mau menjadi pengkhianat untuk semuanya? Mereka kan lawan untuk kita ya, walau alam kita nggak tahu kan gitu. Kita nggak tahu gitu. Makanya saya sampaikan, nah ini prasangka saya saja. Bisa salah, bisa tidak kan gitu. Tapi Pak Mahfud orang punya integritas, saya kenal baik beliau. Oke, karena waktu juga sudah cukup panjang ya video ini Pak, jadi kami tutup saja sesi pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Beni. Semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu di langkah selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.